Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi aladzina hudatul umma ba'da la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita masih bisa diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ihsan, sehingga kita bisa menjalankan tugas kita masing-masing, terutama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita akan memulai kajian kitab Ta'limul Muta'alim, kitab yang dikarang oleh seorang ulama bernama Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji. Jadi kitab Ta'limul Muta'alim ini kitab yang sangat penting, kitab yang sangat penting bagi seorang santri. Jadi rata-rata pesantren itu pasti mempelajari kitab Ta'limul Muta'alim, baik pesantren salafi ataupun pesantren modern. Seperti biasa, sebelum kita mulai kajian pada malam hari ini, kita baca Al-Fatihah. Dengan niat kita kirimkan hadiah Al-Fatihahnya kepada Nabi Muhammad, kepada guru kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini bisa menjadikan ilmu yang barokah, bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah liridhoillahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Nabil Mustafa sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrataina. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, memulai ngaji. Siapa saya dengan menyebut nama Allah. Bismillahi, memulai ngaji. Siapa saya dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahmani yang maha pengasih. Ar-Rahmani yang pengasih aifid dunya wal akhirah. Ar-Rahimi yang maha pengasih atau maha penyayang aifid fil akhirah faqat. Jadi pertama itu Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji memulai kitabnya dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Tadi di awal saya mengartikan kalimat Bismillahirrahmanirrahim dengan arti memulai ngaji. Karena pada kalimat Bismillahirrahmanirrahim pasti ada kalimat sebelumnya. Tidak mungkin tiba-tiba kita mengucapkan dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah itu apa? Jadi sebelum kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu mengirakan kalimat abtadi'u. Jadi pengarang kitab, baik itu kitab Ta'limul Muta'alim, kitab Fathul Qorib, Riyadhus Shalihin, Nasul Ibad ataupun yang lain. Jadi di awalnya itu pasti mengirakan kalimat abtadi'u. Abtadi'u Bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'u, saya memulai ngaji. Nah, memulai ngaji Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang itu. Kemudian ada alasan ya, ada alasan kenapa pengarang kitab Ta'limul Muta'alim itu memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sama dengan kitab Lubabul Hadis. Kemarin kitab Lubabul Hadis juga ketika kita mempelajarinya diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tentu ada alasan. Ada yang masih ingat? Jadi alasannya itu ada dua ya. Alasannya ada dua. Kenapa kitab Lubabul Hadis, kitab Ta'limul Muta'alim semuanya itu memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim? Karena yang pertama itu alasannya adalah iktidaan bil kitabil aziz, karena mengikuti kepada Al-Qur'an. Sebagaimana kita ketahui, ketika kita membaca ayat Al-Quran, ketika kita membuka halaman yang pertama, maka ayat pertama yang akan kita baca itu pasti Bismillahirrahmanirrahim. Makanya kitab kuning mengikuti
Al-Quran, mencari keberkahan dengan Al-Quran. Al-Quran di halaman pertama kita baca Bismillahirrahmanirrahim, kitab kuning juga diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, yaitu kitab Ta'limul Muta'alim. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua karena mengamalkan hadis. Kulu amrin dibalin la yubdahu fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'u wa fi riwayatin azdam wa fi riwayatin abtar. Ininya, setiap perkara yang baik ketika nanti tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim maka nanti kurang barokah. Kita mau ngaji, beliau Syekh Burhanuddin Az-Zanuji memulai kitabnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena beliau itu menganggap ketika mengarang kitab itu adalah sesuatu yang baik. Makanya ketika beliau menganggap mengarang kitab itu baik, makanya beliau memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Makanya kalau kita mau melakukan kebaikan, mau ngaji, mau belajar, ataupun hal yang baik, maka dianjurkan memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu alasan kenapa kitab Ta'limul Muta'alim dan juga kitab-kitab yang lain diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ada dua alasan. Pertama karena mengikuti Al-Quran, yang kedua karena mengikuti hadis atau mengamalkan. Alhamdulillah adapun segala puji. Alhamdulillah adapun segala puji itu lillahi bagi Allah. Itu lillahi bagi Allah. Segala puji bagi Allah. Kemarin juga dijelaskan setelah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pengarang kitab kemudian dilanjutkan dengan Alhamdulillah. Karena apa? Ya sama alasannya. Yang pertama karena mengikuti kepada Al-Quran. Al-Quran kan ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim kemudian ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Makanya kitab kuning jangan kaget kalau kamu baca kitab kuning, baca referensi kitab kuning yang lain, pasti setelah Bismillah itu pasti kalimat Alhamdulillah. Kenapa? Karena mengikuti Al-Quran. Yang kedua karena mengamalkan hadis. Kalau tadi saya bacanya kulu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim, tapi dalam riwayat yang lain bilhamdulillah. Jadi setiap perkara yang baik ketika tidak diawali dengan hamdalah maka kurang barokah. Makanya alhamdulillah. Kemudian kemarin juga ketika kita belajar kitab Lubabul Hadis bahwasanya pujian itu ada 4 ya. Pujian itu ada 4. Yang pertama itu adalah qadim ala qadim. Allah memuji kepada Allah. Contohnya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nah, itu kan Allah memuji kepada Allah, qadim ala qadim. Kemudian yang kedua qadim ala hadis. Berarti Allah memuji kepada Nabi Muhammad. Contohnya apa? Wa innaka la'ala hulukin azim. Wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya engkau punya budi pekerti yang baik. Itu kan ketika Allah Subhanahu wa taala memuji kepada Nabi Muhammad. Berarti qadim ala hadis. Yang ketiga, hadis ala qadim. Berarti yang ketiga adalah manusia memuji kepada Allah. Berarti ketika kita berdoa, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, itu kan kita memuji kepada Allah. Hadis ala qadim. Yang keempat, hadis ala hadis. Manusia memuji kepada manusia. Contohnya, kamu malam ini kok pinter sih, biasanya kurang pintar. Nah, itu kan memuji. Jadi puji itu ada 4. Makanya ketika kita membaca alhamdulillah kemudian kita mengartikan dalam bahasa Indonesia, biasanya artinya segala puji itu maksudnya adalah pujian itu ada 4 gitu. Lanjut. Alladzi faddola, segala puji bagi Allah. Alladzi faddola, yang telah mengutamakan. Alladzi faddola, yang telah mengutamakan, mengistimewakan siapa Allah. Bani Adama, pada beberapa keturunannya Nabi Adam. Bani Adama, pada beberapa keturunannya Nabi Adam. Bil ilmi, dengan ilmu. Bil ilmi, dengan ilmu. Wal amali, dan amal. Wal amali, dan amal. Ala jamil alami, atas seluruh alam. Ala jamil alami, atas seluruh alam. Jadi segala puji bagi Allah yang telah mengutamakan, yang telah mengistimewakan kepada keturunannya Nabi Adam dengan ilmu dan amal.
Jadi salah satu kenapa keturunan Nabi Adam itu istimewa, punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada Nabi Adam dan keturunannya dengan ilmu dan amal. Kalau hewan, dia mungkin punya ilmu tapi belum tentu mengamalkan. Tapi kalau manusia, keturunan Nabi Adam, di samping dia nanti mendapatkan ilmu, dia juga akan mengamalkan. Yang mana ilmu dan amal ini tidak semuanya diberikan kepada jami'il alam. Alam itu adalah siwallahi ta'ala. Segala sesuatu selain Allah namanya alam. Dunia alam, malaikat alam, jin alam, hewan alam, tumbuhan alam. Itu namanya ala jamil alam. Jadi keistimewaan Nabi Adam dan keturunannya yang diberikan ilmu dan amal itu mengungguli kepada seluruh orang alam. Orang alam itu apa? Segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala, itu namanya alam. Siwallahi taala. Wassalatu adapun bertambahnya kasih sayang. Wassalatu adapun bertambahnya kasih sayang itu ala Muhammadin, atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidil Arabi, yang menjadi tuannya orang Arab. Sayyidil Arabi, yang menjadi tuannya orang Arab, wal ajami, dan orang selain Arab. Wal ajami, dan selain orang Arab. Kemudian Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji melanjutkan catatannya dengan mengatakan wassalatu ala Muhammadin Sayyidil Arabi wal ajam. Mudah-mudahan bertambahnya kasih sayang diberikan kepada Nabi Muhammad yang menjadi tuannya orang Arab dan selain Arab. Jadi saya membacakan bertambahnya kasih sayang karena kita pernah mendengar sebuah ayat, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Dari ayat ini kita akan paham bahwasanya akan ada 3 yang berselawat kepada Nabi Muhammad. Pertama adalah innallaha. Pertama adalah Allah, wal malaika. Yang kedua adalah malaikat, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Jadi dari ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi akan ada 3 subjek yang berselawat kepada Nabi Muhammad. Yang pertama adalah Allah, yang kedua adalah malaikat, yang ketiga adalah manusia. Ketika Allah berselawat artinya beda. Beda dengan ketika malaikat berselawat. Ketika manusia berselawat memiliki arti yang beda ketika Allah dan malaikat berselawat. Saat apa arti Allah ketika berselawat kepada Nabi Muhammad? Apa arti malaikat ketika berselawat kepada Nabi Muhammad? Apa arti manusia kalau kita berselawat kepada Nabi Muhammad? Fahiya minallahi ar-rahmah wal maghfirah. Jadi selawat yang datang dari Allah itu artinya rahmat dan ampunan. Makanya kan tadi saya baca wassalatu adapun bertambahnya kasih sayang. Maksudnya apa? Kita ini sedang berdoa, mudah-mudahan Allah itu memberikan rahmat, mudah-mudahan Allah itu memberikan kasih sayangnya kepada Nabi Muhammad. Jadi seperti itu. Wa min ibadihi du'ahu. Kalau dari manusia artinya itu adalah doa. Kalau kita membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallim, sallallahu ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim, itu kita sedang membaca selawat. Berarti kita sedang mendoakan Nabi Muhammad. Jadi kalau ditanya apa sih arti selawat? Selawat itu ya kita mendoakan Nabi Muhammad. Kalau dari Allah itu artinya rahmat dan maghfirah. Kalau dari malaikat, wa minnal malaikatihi istighfaru. Kalau malaikat berselawat itu artinya adalah istighfar. Malaikat berselawat artinya adalah istighfar. Berarti malaikat itu sedang memohonkan ampun untuk Nabi Muhammad. Tuh. Fa idza qila innallaha ta'ala yusolli ala fulanin fal muradu minhu annahu ta'ala yarhamuhu wa yaghfiru lahu. Ketika ada yang ditanyakan apa maksud Allah itu berselawat kepada seseorang? Apa maksud maksud Allah Subhanahu wa taala berselawat kepada Nabi Muhammad?
Maksudnya itu adalah Allah itu sedang memberikan rahmat, memberikan kasih sayang dan mengampuninya. Fal muradu minhu annahu ta'ala yarhamuhu wa yaghfiru lahu. Tuh, jadi kalau Allah berselawat, ada yang bertanya, apa arti Allah berselawat kepada Nabi Muhammad? Fal muradu annahu ta'ala yarhamuhu wa yaghfiru lahu. Maksudnya apa? Maksudnya Allah sedang memberikan rahmat, memberikan kasih sayang kepada Nabi Muhammad. Wa idza qila inna fulanan yusolli ala fulanin fal muradu minhu annahu yad'u lahu. Kalau ada pertanyaan, apa maksud ketika manusia berselawat kepada Nabi Muhammad? Maksudnya itu adalah annahu yad'u lahu. Maksudnya adalah orang tersebut sedang mendoakan Nabi Muhammad. Wa idza qila innal malaikata yusholluna 'alan nabi wa 'ala fulanin atau 'ala nabi fal muradu minhu annahum yastaghfiruna lahu. Ketika ada yang bertanya, apa maksud malaikat berselawat kepada Nabi Muhammad? Maksudnya adalah malaikat sedang memohonkan ampun untuk Nabi Muhammad. Yang menjadi pertanyaan, kita kan diperintahkan oleh Allah untuk membaca selawat. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Dan sebagaimana kita ketahui juga, kalau kita berselawat itu kan artinya kita sedang mendoakan beliau. Bukankah kita yang seharusnya butuh doanya Nabi Muhammad? Ternyata jawabannya itu adalah karena tidak semua rahmat yang Allah miliki diberikan semuanya kepada Nabi Muhammad. Rahmat Allah sangat luas. Nabi Muhammad sudah dapat rahmat. Kemudian ketika kita membaca sholawat, berarti kita sedang mendoakan mudah-mudahan Nabi Muhammad dapat rahmat. Nah, makanya kan tadi saya baca, wassolatu adapun bertambahnya kasih sayang. Nabi Muhammad sudah punya rahmat, sudah punya kasih sayang. Cuman kasih sayangnya Allah itu belum semuanya diberikan kepada Nabi Muhammad. Makanya kalau kata guru saya, kalau kita ngaji wassolatu adapun sholawat. Sholawat itu apa maksudnya? Sholawat itu maksudnya apa? Kalau dari kita mendoakan. Makanya kan tadi wassolatu, berarti kita mendoakan. Wassolatu adapun bertambahnya kasih sayang itu ala Muhammadin, semoga ya gitu, semoga kan gitu. Jadi seperti itu. Jawabannya adalah kenapa kita harus mendoakan Nabi Muhammad? Kenapa kita harus berselawat kepada Nabi Muhammad padahal posisinya Nabi Muhammad sudah sempurna? Karena tidak semua rahmat yang Allah miliki itu diberikan kepada Nabi Muhammad. Sehingga ketika kita membaca selawat, maka Nabi Muhammad akan mendapatkan rahmat dari Allah yang posisinya sudah sempurna, menjadi sempurna, menjadi sempurna, sampai tidak ada batasnya. Jadi seperti itu. Itu salah satu keutamaan atau arti membaca sholawat. Kemudian ada pertanyaan, kita diperintahkan oleh Allah untuk membaca sholawat, tujuannya apa? Tujuannya adalah sebagai rasa syukur kita kepada Nabi Muhammad. Karena dalam sebuah hadits qudsi, udah belajar ya hadits qudsi di kelas 5? Belum? Udah. Kelas 4 ya, di kelas 5 udah belajar tentang hadits qudsi. Karena Allah mengatakan dalam hadits qudsinya, laulaka ma khalaqtul aflak. Jadi kata Allah itu, jikalau bukan karenamu, saya tidak akan menciptakan alam dunia dan seisinya. Jadi kalau ditanya kenapa Allah menciptakan langit, kenapa Allah menciptakan bumi, kenapa Allah menciptakan surga, kenapa Allah menciptakan neraka, itu jawabannya satu, gara-gara Nabi Muhammad. Makanya dalam kitab Masail Diniyah nanti di kelas 6 itu bertemu nanti. Jadi sejarahnya itu ketika Nabi Adam melakukan maksiat, ketika mengambil buah huldi ya, buah huldi itu bukan nama buah. Huldi itu adalah istilah. Huldi itu artinya apa? Langgeng. Langgeng apa langgeng? Kekal. Namanya bukan buah huldi. Huldi itu penisbatan karena buah yang ada di surga itu buahnya itu kekal. Makanya disebut buah huldi. Nabi Adam itu ketika mengambil buah huldi, beliau itu berjalan dengan kakinya, ya kan? Kemudian mengambil buah huldinya dengan tangannya. Kemudian ketika mengambilnya itu kepalanya tersentuh oleh daun dan memakannya dengan mulutnya. Makanya kalau kita wudhu, kenapa ada 4 anggota wudhu yang kita basuh? Pertama apa? Wajah. Benar nggak? Yang kedua apa? Tangan. Yang ketiga? Kepala. Terus yang keempat? Kaki. Telinga wajib apa sunnah?
4. Kenapa 4 anggota yang dibasuh ketika wudhu? Wajah, tangan, kepala, dan kaki. Karena 4 anggota ini adalah 4 anggota yang digunakan oleh Nabi Adam ketika mengambil buah huldi. Nabi Adam berjalan dengan kedua kaki, dari kepala ya. Nabi Adam berjalan dengan 2 kakinya, mengambil dengan tangannya, kepalanya tersentuh oleh daun, kemudian makan dengan mulutnya. Kenapa kita pertama membasuh wajah ketika wudhu? Karena di dalam wajah itu ada mulut, yang mana mulut itu pernah digunakan oleh Nabi Adam untuk mengambil buah huldi. Kemudian kita membasuh tangan. Kenapa tangannya Nabi Adam dibasuh? Kita membasuh tangan karena tangannya Nabi Adam pernah mengambil buah huldi. Kemudian mengusap kepala. Kenapa? Karena kepalanya Nabi Adam tersentuh daun ketika mengambil buah huldi. Kemudian kaki. Kenapa kaki? Karena kaki Nabi Adam digunakan untuk mengambil huldi. Itu alasannya. Jadi Nabi Adam itu setelah mengambil buah huldi kemudian diusir. Ketika diusir, Nabi Adam berdoa. Salah satu doanya itu dengan tawasul. Ya Allah, dengan kebenaran Nabi Muhammad, saya memohon ampunanmu ya Allah. Apa kata Allah? Wahai Nabi Adam, kenapa engkau berdoa dengan Nabi Muhammad? Padahal aku belum menciptakan Nabi Muhammad. Apa jawaban Nabi Adam? Ya Allah, ketika engkau menciptakanku dari ruhmu, kemudian saya mengangkat kepalaku, saya melihat di tiang-tiang arsy itu ada tulisan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya sangat yakin ya Allah, engkau itu tidak akan menyandarkan namamu kecuali kepada engkau yang cintai. Biasanya kan kalau kita itu suka menyandarkan nama kita kepada nama orang lain. Contoh nama saya kan Manharul Latif, tapi saya menyandarkan kepada Manhar Zain Jazuli gitu, Amjad. Jadi Manhar Zain Jazuli. Saya menyandarkan nama Manhar kepada Zain dan Jazuli, pasti ada sejarahnya. Saya nggak mungkin menyandarkan nama saya pada Zain dan Jazuli. Sama, Allah itu menyandarkan namanya La ilaha illallah. Setelahnya apa? Muhammad Rasulullah. Kata Nabi Adam, saya sangat yakin ya Allah, engkau itu tidak akan mungkin menyandarkan namamu, menggabungkan namamu kepada seseorang yang engkau cintai. Apa kata Allah? Wahai Nabi Adam, benar. Nabi Muhammad adalah orang yang aku cintai. Jikalau bukan Nabi Muhammad, aku tidak akan ciptakan alam dunia dan seisinya. Jadi salah satu tujuan kenapa kita berselawat, ya gara-gara ada Nabi Muhammad. Kenapa kamu ada di dunia ini? Bukan karena orang tua kalian, gara-gara Nabi Muhammad. Kalau nggak Nabi Muhammad, Allah nggak mungkin menciptakan dunia dan seisinya. Jadi kalau ditanya kenapa kita harus berselawat, karena sebagai rasa syukur kita kepada Nabi Muhammad. Jikalau bukan Nabi Muhammad, Allah tidak akan menciptakan alam dunia dan seisinya. Yang menjadi pertanyaan, siapa orang yang memberikan nama Muhammad? Masih ingat? Yang memberikan nama Muhammad adalah jadduhu. Wal musammi bidzalika jadduhu Abdul Muthalib fi sab'i wiladatihi limauti abihi. Jadi yang memberikan nama itu adalah kakeknya yang bernama Sayyid Abdul Muthalib pada hari ke-7 setelah ayahnya meninggal. Makanya kalau akikah itu biasanya di hari ke-7. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu dikasih nama di hari ke-7. Kemudian ketika kakeknya memberikan nama Muhammad, banyak masyarakat yang komplain, banyak yang bertanya, lima samaitau Muhammadan walaysa min asma'i abaika walaysa min asma'i qaumika. Kalau redaksinya itu dalam kitab itu. Kenapa wahai Abdul Muthalib kamu memberikan nama cucumu dengan nama Muhammad? Padahal Muhammad itu bukan nama keturunan kita dan bukan nama-nama dari kaum kita. Apa jawabannya? Rajautu ayyuhmada man fis sama wa fil ard. Saya memberikan memberikan nama Muhammad kepada cucu saya karena saya berharap mudah-mudahan cucu saya itu adalah orang yang dipuji di langit dan di bumi. Waqad haqqaqallahu ta'ala ruja'ahu. Akhirnya Allah mengabulkan harapan, keinginan, cita-cita dari Sayyid Abdul Muthalib dengan bukti Nabi Muhammad adalah orang yang dicintai di langit dan di bumi. Itu lanjut. Wa ala alihi, dan atas beberapa keluarganya Nabi Muhammad. Wa ala alihi, dan atas beberapa keluarganya Nabi Muhammad. Wa ashabi, dan beberapa sahabatnya Nabi Muhammad. Ya Nabi ilulumi, yang menjadi beberapa sumbernya ilmu.
Ya Nabi'il Ulumi yang menjadi sumbernya beberapa ilmu, wal hikami dan beberapa hikmah. Wal hikami dan beberapa hikmah. Kamu di kelas 5 sudah pernah belajar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sudah belajar kitab Aswaja. Salah satu ciri dari Aswaja dengan non Aswaja adalah ketika kita membaca salawat, kita menyebutkan nama keluarganya dan para sahabatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu ciri-ciri dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setelah mengucapkan ala Muhammadin, kemudian Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji melanjutkan wa ala alihi wa ashabi. Jadi maksudnya itu adalah sholawat rahmatnya Allah bukan hanya diberikan kepada Muhammad, tapi wassolatunya juga diberikan kepada keluarganya dan para sahabatnya. Kalau kamu belajar ilmu alat di dalam bab atof, ada matuf dan matuf alaih. Berarti wassolatu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajami, wassolatu ala alihi, wassolatu ala ashabihi. Jadi wa ala alihi dan wa ashabi itu adalah atofnya, nyambungnya ke kalimat Muhammadi. Ya, mudah-mudahan semuanya nanti bisa belajar yang namanya kitab Alfiyah. Ya, biar jadi jago ilmu alatnya gitu. Yang menjadi beberapa sumber ilmu dan hikmah. Waba'du. Nah, waba'du itu pernah dengar istilah ba'du nggak? Jadi biasanya kalau ada orang ceramah, alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukrillah, wassalatu wassalamu rasulillah, amma ba'du, amma ba'du, amma ba'du. Amma ba'du itu dalam istilah ilmu balaghah namanya faslul khitab. Apa namanya? Faslul khitab. Faslul khitab itu adalah kalimatun yu'tabiha lil intiqal min uslubin ila akhar. Faslul khitab itu apa sih? Satu kalimat yang didatangkan untuk memindah dari satu narasi ke narasi yang lain. Itu namanya faslul khitab. Faslul khitab itu apa? Kalimat amma ba'du. Jadi amma ba'du itu namanya faslul khitab dalam ilmu balaghah. Apa faslul khitab? Kalimatun yu'tabiha lil intiqal min uslubin ila akhar. Satu kalimat yang didatangkan untuk memindah dari satu kalimat yang lain. Maksudnya gimana? Maksudnya gini. Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji ketika mengatakan alhamdulillahilladzi fadala bani adam bil ilmi wal amal ala jamil alam wassalatu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi wa nabil ulum wal hikam. Setelah mengucapkan pembukaan, kira-kira apa lagi yang udah diucapkan oleh beliau? Jadi kan beliau udah membaca hamdalah, udah kan? Kemudian apa setelah hamdalah? Salawat. Setelah membaca basmalah, setelah membaca hamdalah, setelah membaca salawat, apa nih kira-kira kalimat yang akan didatangkan? Nah, itu namanya faslul khitab. Man awalu yaqra'u amma ba'du. Nabi Daud. Udah dijelasin kan sebelumnya? Ya, jadi sebelumnya itu udah jelasin namanya adalah Nabi Daud. Jadi kalau ada pertanyaan santri, ini kamu boleh ditanya tuh ke santri, ngetes. Nanti kalau kamu bisa jawab, saya kasih duit 1 juta. Gitu. Anak baru aja. Siapa yang pertama kali mengatakan amma ba'du? Nah, itu santri itu harus tahu. Walaupun kamu belum pernah belajar ilmu balaghah, tapi ya udah belajar nih. Kelas 5 ini. KM ini harusnya udah paham nih. Ya, di ilmu balaghah itu ada. Mungkin belum nyampe atau gimana saya nggak tahu. Tuh. Apa yang wabadu dan setelah ma taqaddam minal basmalah gitu. Wabadu dan setelah ma taqaddam minal basmalah walhamdulillah. Jadi kalau diartiin tuh wabadu dan setelah membaca basmalah, hamdalah dan selawat itu. Wabadu dan setelah ma taqaddam minal basmalah walhamdulillah wassalah. Maksudnya apa? Wabadu dan setelah membaca basmalah, wabadu dan setelah membaca basmalah, memuji kemudian berselawat. Falamma ra'aitu. Nah, ini. Falamma ra'aitu, maka ketika melihat siapa saya. Falamma ra'aitu, maka ketika melihat siapa saya kathiran pada orang banyak min tulabil ilmi, dari beberapa orang yang menuntut ilmu. Jadi kata beliau itu falamma ra'aitu katsiran min talabil ilmi. Ketika saya melihat banyak orang, seorang santri
yang sedang menuntut ilmu fi zamanina di dalam waktu kita, waktu saya mau itu. Fi zamanina di dalam zaman kita, di dalam waktu kita, yajiduna bersungguh-sungguh siapa tulabil ilmi. Yajiduna bersungguh-sungguh siapa santri, gitu aja. Atau siapa tulabul ilmi. Jadi Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji melihat banyak santri yang belajar dengan bersungguh-sungguh, itu maksudnya. Falamma ra'aitu katsiran min tulabil ilmi fi zamanina yajiduna ila ilmi, kepada ilmu, ila ilmi kepada ilmu, wala yasiluna dan tidak sampai, wala yasiluna tidak sampai siapa santri, itu tolabul ilmi, wala yasiluna tidak sampai siapa santri, aumin manafi atau dari beberapa manfaatnya ilmu, aumin manafihi atau dari beberapa manfaatnya ilmu, wasamrotihi dan beberapa buahnya ilmu, wasamrotihi dan beberapa buahnya ilmu, wahyi adapun manafi'i wasamrotihi, wahyi adapun manafihi wasamrotihi itu al-amalu mengamalkan, itu al-amalu mengamalkan bihi dengan ilmu, itu al-amalu mengamalkan bihi dengan ilmu, wa nasru dan menyebar ilmu, wa nasru dan menyebarkan ilmu. Tapi kata beliau dilanjutkan, wala yasiluna aw min manafihi wa samratihi wa ya al-amalu bihi wa nasru. Saya melihat banyak santri mondok bertahun-tahun. Mereka ketika mondok sudah bersungguh-sungguh, sudah rajin, tapi mereka itu tidak mendapatkan manfaat, tidak mendapatkan buahnya ilmu. Apa manfaat dan buahnya ilmu? Yaitu mengamalkan dan menyebarkan ilmu. Mereka itu tahu keutamaan sholat tahajud, keutamaan sholat duha, tapi banyak dari santri yang tidak mengamalkan, tidak mengerjakannya. Itu satu al-amal, salah satu dari ciri manfaatnya ilmu. Kemudian ada santri yang punya ilmu, di samping dia tidak mengamalkan, dia tidak mau mengajarkan, tidak mau menyebarkan ilmunya. Nah, itu salah satu dari seseorang yang tidak mendapatkan manfaat dan buahnya ilmu. Kenapa banyak santri yang mondok bertahun-tahun, sudah bersungguh-sungguh, sudah rajin masuk kelas, rajin ngaji nih kayak malam hari ini, tapi ternyata setelah lulus tidak mendapatkan manfaat dan buahnya ilmu. Sia-sia, gara-gara apa? Yuhramuna, terhalangi mereka. Yuhramuna, terhalangi mereka, terhalangi siapa? Santri, gitu aja. Failnya ke santri. Yuhramuna, terhalangi santri lima annahum, karena sesungguhnya santri. Lima annahum, karena sesungguhnya santri. Lima annahum, karena sesungguhnya santri. Itu tahu salah siapa santri. Itu tahu salah siapa santri, toro ikohu pada beberapa jalannya santri. Toro ikohu pada beberapa jalannya santri, wataroku dan meninggalkan siapa santri, wataroku dan meninggalkan siapa santri, saro itohu pada beberapa syaratnya ilmu, saro itohu pada toro ikohu tuh kembalikannya ilmu, toro ikohu pada beberapa jalannya ilmu, wataroku dan meninggalkan siapa santri, saro itohu pada beberapa syaratnya ilmu. Kemudian beliau menjelaskan, Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji menjelaskan kenapa ada santri yang udah lama-lama mondok tapi tidak mendapatkan manfaat dan buahnya ilmu. Padahal mereka itu bersungguh-sungguh. Jawabannya ini, lima annahum akhtau toro'ikahu wa taroku saro'itahu. Karena mereka itu salah dalam menempuh jalan tata cara belajar dan mereka meninggalkan syarat-syarat belajar. Nanti di belakang akan dijelaskan bagaimana cara ketika kita belajar yang baik yang benar, bagaimana syarat seorang santri dalam menuntut ilmu. Kalau kita salah jalan ya tersesat. Contoh misalkan kalian muziarah keluar Batang, dari Bogor berangkat, tahu-tahu lewat Jasinga, lewat Jasinga belok ke Tangerang, terus belok lagi ke Bekasi, ya nggak nyampe-nyampe kalau salah jalan.
Sama dengan kalian kalau mondoknya lama-lama udah rajin tapi salah jalan, nggak paham yang seharusnya dilakukan, ya nanti tidak akan mendapatkan manfaat dan buahnya ilmu. Wa kullu man, nah ini wa kullu man, adapun setiap orang, wa kullu man, adapun setiap orang, wa kullu man, adapun setiap orang itu akhto'a, salah siapa man, itu akhto'a, salah siapa man, atau riko pada jalan, atau riko pada jalan, dola maka tersesat siapa man, siapa orang, dola maka tersesat siapa man, siapa orang. Wa kullu man akhto'a tariqo dola, seseorang yang, setiap orang yang salah jalan maka tersesat. Bener nggak? Mau ke Jakarta alamatnya malah nggak tahu, ya nyasar. Walayanalu, dan tidak mendapatkan siapa man, siapa orang. Walayanalu, dan tidak mendapatkan siapa man atau siapa orang al-maqsuda pada tujuan. Al-maqsuda pada tujuan, qalla baik sedikit, au ajal atau banyak tujuan. Aqalla baik sedikit tujuan, al-maqsud, au jalla atau banyak al-maqsud. Nah ini kaidah, wa kullu man ahta'a tariqo dolla walayanalu al-maqsuda qalla au jalla. Seseorang yang salah jalan, maka akan tersesat. Ketika tersesat, dia bakal dapat tujuannya enggak? Enggak. Kita dari Bogor pengen keluar Batang, ternyata kita salah jalan, tersesat nggak? Tersesat nggak? Tersesat. Di samping tersesat, kita juga akan la nanalu al maksud. Kemudian kita juga tidak akan mendapatkan tujuan. Tujuan kita apa di awal? Ziarah. Kita tidak akan sampai keluar Batang, baik tujuannya itu sedikit ataupun banyak. Itu. Aradtu, menginginkan saya. Aradtu, menginginkan saya. Nah, setelah beliau dapat permasalahannya apa? Permasalahannya itu banyak santri yang mondok lama tapi tidak mendapatkan manfaat dan buahnya ilmu, padahal mereka rajin. Ternyata jawabannya apa? Karena mereka salah dalam menuntut ilmu, baik caranya ataupun meninggalkan syaratnya. Nah kemudian beliau ngasih solusi kepada kita biar kita mondok lama-lama, biar mendapatkan manfaat dan buahnya ilmu. Apa kira-kira? Aradtu, menginginkan saya. Aradtu, menginginkan saya, wa ahbabtu, dan mencintai saya dan senang saya. An ubayyina, agar menjelaskan saya. An ubayyina, agar menjelaskan saya, lahum, kepada mereka, lahum, kepada santri. Tariqat ta'alumi, pada jalannya belajar. Tariqat ta'alumi, pada caranya belajar, alama, atas keterangan. Alama, atas keterangan, ro'a, itu yang melihat saya. Ro'a, itu yang melihat saya, fil kutubi, di dalam beberapa kitab. Fil kutubi, dalam beberapa kitab, wasami, itu, dan mendengarkan saya. Min asatidhi, dari beberapa guruku. Min asatidhi, dari beberapa guruku, ulil ilmi, yang memiliki ilmu. Ulil ilmi, yang memiliki ilmu, wal hikami, dan beberapa hikmah. Wal hikami, dan beberapa hikmah. Nah kemudian beliau tuh ngasih solusi. Aradtu wa ahbabtu an ubayyina lahum tariqat ta'allum ala ma ra'aitu fil kutubi wa sami'tu min asatidhi ulil ilmi wal hikam. Kemudian saya senang untuk menjelaskan kepada mereka. Mereka itu siapa? Mereka itu adalah seorang santri yang salah dalam menuntut ilmu. Ngasih tahu ke mereka bagaimana caranya belajar sesuai keterangan-keterangan yang saya pernah lihat di dalam kitab dan pernah beliau dengar dari guru-gurunya yang punya ilmu dan hikmah. Jadi beliau tuh pernah ngaji sama guru-gurunya. Kemudian beliau juga pernah melihat kitab-kitab kuning, bagaimana cara belajar yang baik dan benar. Karena beliau melihat banyak santri yang enggak mendapatkan manfaatnya ilmu, beliau tuh mau ngasih tahu bagaimana caranya seorang santri mondok biar dapat manfaat dan buahnya ilmu. Keterangan yang akan beliau jelaskan dari mana? Ada dua. Pertama melihat dari kitab, yang kedua beliau dengar dari gurunya. Rojaan, dengan berharap. Rojaan, dengan berharap. Ad-doa, pada doa. Li, kepadaku. Li, kepadaku. Minar rogibina, dari orang yang cinta. Minar rogibina, dari orang yang cinta. Fihi, dalam, ya Allah ya Karim, fihi, dalam ilmu. Fihi, dalam ilmu. Al-mukhlisina, yang ikhlas.
Al-mukhlisina yang ikhlas, bil fawzi dengan keberuntungan, dengan kemenangan boleh. Bil fawzi dengan keberuntungan atau kemenangan, wal khalasi dan selamat. Wal khalasi dan selamat fi yaumiddin dalam hari akhir, hari pembalasan. Fi yaumiddin dalam hari akhir atau dalam hari pembalasan, ay yaumil qiyamah. Fiddin itu adalah fi yaumil qiyamah. Fi yaumiddin dalam hari akhir, hari kiamat, ba'da mastahortu setelah istihoroh saya. Ba'da mastahortu setelah istihoroh saya, Allah Ta'ala pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ternyata beliau itu ketika mengarang kitab, beliau itu istihoroh dulu. Enggak serta-merta langsung pengen mengarang kitab. Fihi dalam keinginanku. Fihi dalam keinginanku. Fihi dalam keinginanku. Wa samaituhu ta'limal muta'allimi tariqat ta'allumi wa ja'altu fusulan ilahuna wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.